Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Punggawda Malfata, NIM 1872050016. Saya di kelas pendidikan ekonomi. Di sini saya akan membaca resumen tugas SDM. Yang pertama, satu, ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Yang kedua, besar dan fungsi sumber daya manusia dan secara ekonomi. Yang ketiga, faktor-faktor non-ekonomi dalam pembangunan. Keempat, investasi SDM dalam pendidikan. Kelima, peran SDM dalam pembangunan ekonomi. Keenam, model sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Ketujuh, problem sumber daya manusia secara makro. Yang ke-8, kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dalam ekonomi. Yang ke-9, pengembangan dan pemberdayaan SDM. Yang ke-10, pembentukan modal SDM. Yang ke-11, ketenaga kerjaan. Yang ke-12, masalah dan kebijakan ketenaga kerjaan. Ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia, ekonomi SDM, ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis, pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkait dengan pembelajaran ekonomi. Cabang ilmu ekonomi yang membahas prinsip-prinsip pemanfaatan, pengerahan, pemberdayaan tenaga manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif, agar dapat menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan pemberdayaan sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja manusia, meningkatkan taraf hidup manusia. Pemberdayaan dimulai dari lingkup keluarga, lingkup pendidikan dan latihan formal, lingkungan pekerjaan perusahaan. Sebagaimana halnya dalam ilmu ekonomi pada umumnya, maka SDM membicarakan faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja, pasar kerja, masalah-masalah yang timbul dari aspek-aspek alternatif kebijakan yang perlu diambil. Peran dan fungsi sumber daya manusia dalam secara ekonomi. Pembahasan pertamanya, pengertian peran dan fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi. Suatu peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khas dan cirikan tiap-tiap orang di dalam sebuah kelompok kerja atau konteks sosial yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Sementara itu, fungsi adalah kegunaan suatu hal dalam pekerjaan dilakukan. Jabatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, peran dan fungsi sangatlah berkaitan, sehingga setiap adanya fungsi maka akan diikuti oleh peranan yang mempengaruhi fungsi tersebut. B. Peran dan fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja manpower adalah penduduk dalam usia kerja berusia 15 sampai 64 tahun yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Yang kedua, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dalam mengejar ketertinggalan dari pembangunan ekonomi. Yang kedua, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif. Yang ketiga, sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Tuhan menempatkan pada penciptaan yang lebih tinggi dari ciptaan-ciptaan lainnya, yaitu menempatkan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana orang tertentu mempengaruhi tindakan, sikap dan nilai-nilai orang lain dengan sukarela, antusias, dan dedikasi yang tinggi. Untuk menjadikan seorang pimpinan perusahaan yang baik adalah seseorang yang memiliki keahlian interpersonal yang luar biasa, yang akan digunakan untuk memperbaiki hubungan retak dengan para karyawan di dalam suatu organisasi. Yang keempat, sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan. Tenaga usahawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar,
hubungan kerja secara mandiri guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai tenaga usahawan, maka sumber daya manusia harus melibatkan dirinya dalam proses produksi. Yang kelima, sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan iptek. Iptek adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai pengetahuan sesuatu bidang yang disusun secara sistematis, yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di berbagai bidang dengan menggunakan teknik atau metode dalam produksi barang dan jasa atau teknologi-teknologi yang ada. Yang keenam, mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi. Pengorganisasian merupakan cara manajemen merancang struktur formal untuk menggunakan paling efektif terhadap sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi. Yang ketujuh, sumber daya manusia sebagai produsen. Produksi merupakan setiap perbuatan yang menjadikan barang dapat lebih sempurna, dapat menambah nilai atau memanfaat sesuatu barang. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang dimaksud dengan produsen adalah pihak atau pelaku yang melakukan produksi dalam menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ke-8, sumber daya manusia sebagai konsumen. Konsumsi adalah pengertian umum berarti pemakaian barang-barang hasil produksi. Menurut istilah ekonomi, konsumsi merupakan kegiatan menggunakan, memakai, atau menghabiskan barang dengan maksud memenuhi kebutuhan. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Faktor-faktor non-ekonomi adalah dalam pembangunan. Setiap manusia menjaga dirinya dihadapkan dalam beberapa aktivitas untuk memuaskan keinginan dirinya dan manusia lainnya. Kegiatan semacam itu dikenal sebagai aktivitas manusia. Kegiatan ini secara umum diklarifikasikan sebagai kegiatan ekonomi dan non-ekonomi. Sedangkan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan uang atau memperoleh kekayaan, kegiatan non-ekonomi dilakukan bebas biaya dengan motif pelayanan seperti indikator pembangunan ekonomi. Perbedaan utama antara kegiatan ekonomi dan non-ekonomi terletak pada kenyataan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan kegiatan non-ekonomi dilakukan untuk mendapatkan kepuasan psikologis. Definisi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang terkait dengan produksi, pertukaran, distribusi, dan konsumen barang dagangan. Di setiap tingkat masyarakat, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menghasilkan uang dan menghasilkan kekayaan untuk memuaskan keinginan manusia. Dengan sumber daya yang terbatas, kegiatan ini merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi negara karena hal tersebut menambah nilai produksi domestik bruto. Faktor non-ekonomi yang dipengaruhi pembangunan ekonomi. Dari bukti sejarah yang ada, sekarang jelas bahwa faktor non-ekonomi sama pentingnya dalam pengembangan pengembangan sebagai faktor ekonomi yang merupakan hukum ekonomi pembangunan. Di sini kita mencoba untuk menjelaskan bagaimana pengaruh mereka terhadap proses pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, pengetahuan teknis pendidikan umum. Yang ketiga, kebebasan politik. Keempat, organisasi sosial. Kelima, korupsi. Keenam, keinginan untuk berkembang. Investasi SDM dalam pendidikan. Pendidikan salah satu peran penting dalam kehidupan manusia. Tonggak hidup di dunia yang tidak bisa dilepaskan dalam mengarungi kehidupan di dunia, bahkan modal besar di akhirat. Untuk menggapai sesuatu yang diinginkan, modal dasar ialah kemampuan ilmu yang tak lain adalah pendidikan. Dalam aspek pendidikan, manusia dapat membedakan serta menyaring keadaan atau sesuatu menjadi baik dan bermanfaat. Bukan hanya bangsa Indonesia saja, bahkan dunia global, peran pendidikan dalam sumber daya manusia sangatlah penting. Pendidikan adalah ilmu, maka jika kita bicara tentang sumber daya manusia dalam aspek ilmu, kita perlu memperankan dan menempatkan ilmu menjadi beberapa peran. Ekonomi SDM di Indonesia saat ini sangatlah jauh dari maksimal. Hal ini menjadikan kesenjangan manusia semakin tinggi karena
Dalam kaitan ekonomi, semua manusia pasti sangat memerlukan dan membutuhkannya. Akan tetapi dalam porsinya tertentu tidak semua bisa mencapai karena maupun manusia masing-masing berbeda. Artinya peningkatan kemampuan SDM merupakan dasar untuk mencapai sesuatu apapun, termasuk dalam aspek ekonomi. Peran SDM dalam membangun ekonomi. Pengertian peran fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi. Suatu peran didefinisikan sebagai tingkah laku khas mencirikan tiap-tiap orang di dalam sebuah kelompok kerja atau konteks sosial yang besar. Pengaruhnya pada suatu peristiwa, sementara itu fungsi adalah kegunaan suatu hal dalam pekerjaan yang dilakukan jabatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, peran dan fungsi sangatlah berkait sehingga setiap adanya fungsi maka akan diikuti oleh peran yang mempengaruhi fungsi tersebut. Sumber daya manusia atau human resource mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini, SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua dari SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau manpower. Payment J. Simanjuntak. Peran dan fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja manpower adalah penduduk dalam usia kerja berusia 15-64 tahun yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dirinya sendiri ataupun sebagai orang lain. Sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dalam mengejar ketinggalan dari pembangunan ekonomi. Yang ketiga, sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Tuhan menempatkan para penciptanya yang lebih tinggi dari ciptaan lain, yaitu menempatkan manusia sebagai khalifah dan pimpinan di muka bumi. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana orang-orang tertentu mempengaruhi tindakan, sikap, nilai-nilai orang lain dengan sukarela, antusias, dan dedikasi yang tinggi. Untuk menjadikan seseorang pimpinan perusahaan yang baik adalah seseorang yang memiliki ahlian profesional yang luar biasa, yang akan digunakan untuk memperbaiki hubungan yang retak dengan para karyawan di dalam suatu organisasi. 4. Sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan. Modal sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi. Pembangunan perekonomian memiliki tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan dimiliki meningkatkan kualitas atau kesejahteraan kehidupan. Selain menjadi output dari pembangunan, kualitas sumber daya manusia itu juga merupakan faktor tertentu. Pembangunan ekonomi meningkatkan investasi pada modal manusia, membawa hasil peningkatan akses teknologi, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Sementara itu, dalam perspektif urban planning, konsentrasi modal manusia dalam suatu kawasan turut mendorong pertumbuhan wilayah tersebut. Kawasan perkotaan yang memiliki konsentrasi tenaga kerja terlatih, skilled labor cenderung lebih cepat tumbuh. Glaser 2003 demikian juga mendapatkan Florida 2008 dalam konsep creative class. Konsentrasi masyarakat creative class menjadikan pendorong pertumbuhan suatu kawasan. Dengan demikian, salah satunya kunci sukses suatu kawasan untuk berkembang adalah bagaimana mereka dapat menarik kehadiran modal manusia ke dalam kawasan tersebut. Problem sumber daya manusia secara makro. Dengan tumbuhnya negara-negara nasional yang memiliki timbul negara-negara nasional yang muda sesudah Perang Dunia Kedua, maka pengembangan nasional mulai dilancarkan di negara-negara tersebut, terutama mulai pada dasawarsa 1960-an. Negara-negara tersebut dikenal sebagai negara-negara sedang berkembang atau dunia kerja yang menghadapi permasalahan-permasalahan besar dalam mencapai kemajuan bangsa, khususnya di bidang sosial ekonomi.
Umumnya ada dua modal pokok yang penting bagi negara-negara yang berkembang untuk mengatasi keterbelakangan yang berabad-abad dengan tujuan untuk mencapai suatu negara maju modern. Modal pokok tersebut adalah sumber-sumber daya alam yang potensial dan masih terpendam serta sumber-sumber daya manusia berupa penduduk yang jumlahnya besar. Untuk mengintegrasikan faktor-faktor penting di atas ke dalam pembangunan masih diperlukan modal dan teknologi yang umumnya dimiliki oleh negara-negara maju. Di antara faktor-faktor tersebut, sumber daya manusia merupakan fakta dinamika yang memerlukan suatu pengelolaan tepat sehingga benar-benar menjadi faktor pokok pembangunan. Di samping itu, sumber daya manusia merupakan tujuan pembangunan, yaitu dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Dengan demikian, sumber-sumber daya manusia mempunyai fungsi ganda, ialah di samping mencapai faktor pembangunan, juga sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Hakikat daripada manajemen sumber-sumber daya manusia sangatlah beda dibandingkan dengan manajemen kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dalam ekonomi. Menyimak sejumlah tantangan di rendahnya produktivitas, meningkat kapasitas SDM mencuat sebagai isu sentral di banyak negara berkembang. Perhatian khusus masih pada produktivitas tenaga kerja. Di samping juga produktivitas dari kapital dalam bentuk mesin dan peralatan sebagian besar masih harus diimpor. Sementara itu, kapasitas investasi pengembangan teknologi merupakan bagian dari total faktor productivity (TVP) yang cenderung lebih terbatas di banyak negara berkembang terkait dengan keterbatasan dalam research development R&D sebagai objek pengukuran produktivitas dengan rumusan output dibagi jumlah jam kerja. Produktivitas tenaga kerja mencerminkan efisiensi dari output yang dihasilkan perekonomian dengan SDM yang dimiliki. Hal ini berpengaruh ke potensial output ke depan dalam jangka yang lebih panjang, turut menjadi kunci pendorong pertumbuhan ekonomi. Sudah diperbaiki standar hidup secara berkembang. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, produktivitas juga krusial dengan konteks persaingan mencapai target tingkat pendapatan per kapita. Terakhir, tren produktivitas di tingkat global terus mengalami penurunan. Kondisi ini terutama mencemaskan negara maju yang mengalami tren penurunan produktivitas jauh lebih dini dibanding dengan negara emerging market setelah mengalami peningkatan kontribusi pertumbuhan produktivitas tertinggi pada periode boom teknologi informasi dan komunikasi pada sekitar tahun 1996 sampai 2003. Produktivitas di negara maju terus menurun. Dari saya hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya Punggawa Dhamma mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.